Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Al-Mukni dengan NPM C1C024011 dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum dalam bentuk mind mapping dalam menyelesaikan tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Indah Oktari Wijayanti. Baik, untuk materi pertama adalah lamaran kerja. Dari pengertiannya, surat lamaran kerja adalah surat resmi permohonan kerja ke perusahaan atau instansi. Surat ini berfungsi sebagai personal sales letter atau pengantar untuk memperkenalkan diri kita kepada perekrut. Selanjutnya, lampiran wajib yang harus kita sertakan dalam surat lamaran kerja yaitu CV atau kurikulum vitae yang bisa kita kenal dengan daftar riwayat hidup. Selanjutnya ada surat keterangan kelakuan baik seperti SKCK yang kita dapat dari kepolisian. Selanjutnya ada surat kesehatan dari dokter, surat rekomendasi, juga kartu kuning yang bersifat opsional jika ada sebagai tanda pencari kerja. Dalam melamar kerja, kita harus menggunakan pendekatan AIDA. Yang pertama A, yaitu attention, berisi fakta unik di paragraf pertama untuk meyakinkan pihak perekrut dan mendapatkan perhatiannya atas ketertarikan pada lamaran ini. Dan yang selanjutnya ada I, yaitu interest, berisi kesesuaian kualifikasi. Selanjutnya, D yaitu desire, yang artinya yaitu kita harus memberikan bukti-bukti kompetensi. Nah, bukti kompetensi ini harus membangkitkan keinginan rekruter dengan bukti konkret. Selanjutnya ada action yang berisi ajakan jelas seperti berisi harapan dan keinginan untuk dapat mengikuti wawancara kerja. Nah, di dalam surat lamaran kerja ini ada struktur. Yang pertama yaitu struktur pembuka, berisi informasi dari mana kita mendapatkan sumber lowongan ini. Yang kedua, berisi identitas kita. Dan yang ketiga, ada posisi eh, kita melamar. Selanjutnya, ini berkaitan dengan prinsip tadi, yaitu attention. Kita harus menggunakan kalimat pembuka yang menarik. Selanjutnya di struktur isi berisi pendidikan yaitu relevansi dengan pekerjaan. Dalam pendidikan ini, jika kita fresh graduate, kita harus menyorot proyek akademik atau magang yang relevan. Selanjutnya, kita dapat mencantumkan pengalaman seperti pencapaian dan juga tanggung jawab. Dan juga berkaitan dengan AIDA tadi, di sini yaitu kualitas soft skills dan keunikan diri yaitu interest dan desire. Selanjutnya yaitu ada struktur penutup berisi tentang ajakan wawancara atau action tadi dalam AIDA dan juga eh, beri tanda tangan dan kontak. Nah, untuk melamar kerja ada beberapa tips. Tips yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus berpenampilan rapi dan juga dalam surat lamaran kerja itu kita harus menulisnya dengan rapi juga profesional. Yang kedua, kita harus menyorot keunikan diri, apa yang membuat kita itu menonjol dan kelebihan kita dibanding dengan pelamar-pelamar yang lain. Selanjutnya, kita harus meriset perusahaan itu sebelum kita melamar. Dan juga kita harus gunakan sudut pandang dari rekruter. Bagaimana rekruter itu bisa menerima kita. Selanjutnya, tips yang harus dihindari ada yang pertama mengirim surat dalam bentuk fotokopi. Itu harus kita hindari. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang berlebihan atau bersifat menyinggung. Selanjutnya, jangan meminta belas kasihan kepada rekruter. Dan tips terakhir untuk kita hindari yaitu kita tidak boleh memberikan komentar negatif terkait dengan perusahaan kita di masa lalu. Nah, ada tips tambahan yaitu yang pertama, latihlah berbicara untuk wawancara. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus banyak berlatih.
Selanjutnya, juga kita harus riset mendalam tentang perusahaan. Jika perusahaan itu memiliki media sosial, maka kita wajib melihat media sosialnya, terus tuh melihat eh, bagaimana perusahaan itu sebelumnya. Dan juga kita harus manfaatkan LinkedIn untuk networking atau menambah relasi. Baik, selanjutnya ada materi wawancara kerja. Wawancara kerja adalah proses seleksi untuk menilai kelayakan pelamar. Menilai apa? Menilai aspek berupa kompetensi teknis dari pelamar, cocokan budaya perusahaan, dan yang ketiga, bagaimana soft skill pelamar baik dalam komunikasi maupun kerja tim. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh pelamar sebelum wawancara? Yang harus dilakukannya yaitu pelajari dulu profil perusahaan dan posisi yang akan dilamar. Selanjutnya, datanglah lebih awal, seperti 10 sampai 15 menit. Siapkanlah pertanyaan-pertanyaan relevan yang berhubungan dengan perusahaan. Dan yang harus dihindari yaitu jangan terlambat. Kita harus membangun image di awal untuk memperlihatkan kedisiplinan kita. Jika kita terlambat, maka kita akan dicap tidak disiplin. Selanjutnya, jawablah jangan ragu-ragu dan jangan berbohong. Maka itu akan merusak image kita. Juga jangan kritik atasan lama atau bagaimana keburukan di perusahaan lama kita bekerja. Selanjutnya, tahapan-tahapan wawancara. Ada dua tahapan wawancara. Yang pertama, pendahuluan. Ini berupa seleksi awal berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh pelamar. Dan selanjutnya ada tahapan seleksi. Nah, tahapan ini mendalam, menilai kualifikasi dan kecocokan pelamar terhadap posisi yang ia lamar. Selanjutnya, bagaimana teknik mengenal perusahaan dan pekerjaan? Yaitu ada dua teknik. Teknik yang pertama ada riset via website, media sosial, berita bisnis. Dan yang kedua bisa berupa ajukan pertanyaan tentang tugas, posisi, budaya kerja, peluang karir, produk atau perusahaan, pesaing, perkembangan industri saat kita wawancara. Bisa kita ajukan pertanyaan itu ketika kita wawancara. Selanjutnya, pertanyaan umum dalam wawancara. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh rekruter. Yang pertama yaitu pekerjaan. Ini terkait seperti pertanyaan, mengapa pelamar memilih perusahaan ini? Dan apa motivasi pelamar untuk mendapatkan posisi ini? Selanjutnya, pendidikan. Ini berupa pertanyaan seperti bagaimana studi dan pendidikan yang pelamar nyam sebelumnya. Selanjutnya, kepribadian berhubungan dengan kepribadian sang pelamar seperti kelebihan dan juga kekurangannya. Selanjutnya, bagaimana pengalaman kerja sang pelamar. Alasan keluar dari pekerjaan sebelumnya juga bisa dicantumkan. Selanjutnya, ada tujuan karir. Bagaimana pelamar itu memiliki tujuan rencana 5 tahun ke depan. Etika dan komunikasi dalam wawancara kerja, yaitu sang pelamar harus jujur, sopan, dan juga antusias. Pelamar juga harus menghindari pertanyaan sensitif seperti menanyakan gaji di awal. Kemudian setelah wawancara, yang harus dilakukan yaitu kirim surat ucapan terima kasih kepada perusahaan. Dan juga kita harus menunggu keputusan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, keputusan dari perusahaan itu berupa penerimaan. Maka kita akan mendapat surat penerimaan dari perusahaan berupa konfirmasi dan juga kita harus memberi konfirmasi bahwa kita siap bekerja. Namun, jika kita mendapat surat penolakan dari perusahaan, maka yang kita harus lakukan yaitu kita membalasnya dengan profesional. Selanjutnya ada materi dari negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses sosial antara dua pihak atau lebih dengan memiliki kepentingan yang berbeda
untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama, membangun hubungan baik antara kedua belah pihak, dan juga mencegah atau menyelesaikan konflik yang terjadi. Manfaat dari negosiasi adalah mencapai tujuan bersama, memperkuat ikatan antar pihak, dan juga menemukan solusi damai. Apa ciri-ciri dari negosiasi? Ciri-ciri dari negosiasi yaitu yang pertama, melibatkan minimal dua belah pihak. Yang kedua, ada proses tawar-menawar dan kompromi di dalamnya. Yang ketiga, hanya fokus pada kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Dan yang keempat, menggunakan bahasa persuasif atau yang bersifat ajakan. Negosiasi memiliki beberapa struktur teks. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi pembuka yaitu salam dan juga perkenalan. Yang kedua ada pengajuan atau permintaan berupa penyampaian kebutuhan. Yang ketiga penawaran. Nah, di sini terjadi proses tawar-menawar antara satu dengan pihak yang lain. Yang keempat, persetujuan. Dalam persetujuan, kedua belah pihak memiliki kepentingan bersama sehingga memutuskan suatu kesepakatan akhir yang saling menguntungkan. Yang kelima yaitu penutup, berisi konfirmasi dan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibuat. Apa saja strategi dari negosiasi, yaitu ada strategi kompetitif, strategi fokus menang atau win-lose, kemudian strategi kooperatif, strategi win-win solution namanya, kemudian selanjutnya ada strategi kompromi, yaitu saling mengalah, ada juga strategi menghindar, di mana pihak-pihak ini menunda konflik. Kemudian ada strategi kolaboratif, yaitu strategis di mana mencari solusi kreatif bersama. Beberapa kesalahan yang sering ditemukan dalam negosiasi, yang pertama, tidak adanya persiapan sesuatu yang matang. Yang kedua, sangat emosional atau bersifat kaku. Yang ketiga, lebih fokus pada posisi, bukan kepentingan bersama. Dan yang keempat, pihak terlalu cepat menyerah. Tipe-tipe negosiator yaitu yang pertama negosiator curang. Tipe ini sering hanya ingin menang dengan segala cara. Kemudian ada tipe profesional, tipe yang sangat baik di mana negosiator ini berpengalaman dan beretika. Ada negosiator bodoh. Dalam hal ini, negosiator ini hanya ingin semua pihaknya kalah. Dan juga ada tipe negosiator naif, yaitu negosiator yang tidak siap atau mudah dikendalikan dan bersifat juga labil. Beberapa proses negosiasi diantaranya yaitu yang pertama ada persiapan, meriset informasi dan juga merancang tim. Dan yang kedua ada kontak pertama di mana membangun hubungan awal yang kuat. Dan yang ketiga, konfrontasi. Kedua belah pihak saling mengutarakan argumen mereka masing-masing dan menjaga emosi agar tidak terjadi konflik. Yang keempat, ada konsiliasi. Terjadi tawar-menawar di antara kedua belah pihak yang saling berinteraksi. Yang kelima, ada solusi di mana kedua belah pihak akan mencapai titik kesepakatan demi kepentingan bersama. Dan yang keenam, ada pasca negosiasi di mana mereka mengevaluasi komitmen yang telah mereka buat. Teknik negosiasi ada taktik atau cara Anda bagaimana sedikit memaksakan lawan agar setuju. Dan yang kedua ada taktik kerjasama di mana pihak-pihak saling berkolaborasi. Ada taktik diam di mana suatu pihak memberi tekanan kepada pihak yang lain. Dan ada juga teknik mengalihkan topik dengan menghindari deadlock. Beberapa keterampilan penting dalam negosiasi yaitu yang pertama ada persiapan, harus riset, kita harus meriset lawan dan juga tujuan yang mau kita capai. Dan yang kedua ada komunikasi, komunikasi yang jelas dan juga bersifat persuasif. Yang ketiga
Ada juga adaptasi. Kita harus beradaptasi dan fleksibel dengan situasi yang terjadi di lingkungan sekitar. Juga kontrol emosi, kita harus tetap kontrol emosi dan tetap profesional. Ada beberapa kunci sukses menurut Oliver. Yang pertama ada persiapan matang, yang kedua latihan simulasi, yang ketiga memahami posisi sendiri dan posisi lawan. Yang keempat, menyusun usulan yang realistis. Yang kelima, melakukan penawaran yang strategis. Dan yang keenam, capai persetujuan yang adil, merata, dan menguntungkan untuk semua belah pihak. Selanjutnya ada materi laporan dan presentasi bisnis akan dibagi dua. Yang pertama, presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah kegiatan menyampaikan informasi, ide, atau proposal bisnis secara terstruktur kepada audiens, baik itu klien, tim, ataupun investor. Tujuan dari presentasi bisnis adalah menyampaikan pesan-pesan bisnis, menghibur dan menyentuh emosi, juga memotivasi audiens. Persiapan yang harus dilakukan ketika sebelum presentasi bisnis yaitu kuasai materi terlebih dahulu. Pahami alat bantu presentasi yang akan digunakan, dan juga analisis audiens dan lokasi. Ada alat bantu presentasi bisnis terbagi menjadi dua, alat bantu tradisional dan juga modern. Alat bantu tradisional seperti papan tulis, flip chart, dan OHP. Sedangkan alat modern seperti PowerPoint, Google Slides, dan juga proyektor LCD. Dalam analisis audiens presentasi bisnis, kita harus mengidentifikasi siapa audiens kita, kebutuhan atau apa tujuan dari presentasi kita, dan juga waktu atau tempat dari presentasi. Dalam presentasi bisnis, kita harus menampilkan body language atau bahasa tubuh, seperti ekspresi wajah, baik itu senang, sedih, ataupun marah. Juga kita harus senyum, kontak mata kepada audiens, juga kita harus memperagakan gerakan seperti tangan atau kepala, dan juga postur yang bagus. Tips sukses dalam presentasi bisnis yaitu kita harus percaya diri, rajin berlatih atau latihan berulang-ulang, dan juga kita harus meninjau lokasi sebelumnya. Nah, dalam laporan bisnis adalah dokumen netral berisi fakta untuk tujuan bisnis. Klasifikasi dari laporan bisnis ada yang pertama menurut fungsi, informasi atau analis. Dan yang kedua ada subjek atau departemen. Dan yang ketiga ada formalitas, formal atau informal. Dan yang keempat proyek, berupa pendahuluan atau perkembangan atau akhir. Struktur dari laporan bisnis yaitu yang pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang dan juga metodologi. Selanjutnya teks, berisi analisis-analisis data. Dan terakhir penutup, ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Metode penyusunan laporan bisnis ada dua, yaitu deduktif dan juga induktif. Metode deduktif digunakan dengan memberi kesimpulan di awal teks atau di awal laporan bisnis. Sedangkan metode induktif di mana disajikan data terlebih dahulu baru kesimpulan ditaruh di bagian akhir. Kerangka laporan bisnis yaitu ada format seperti angka huruf atau sistem desimal. Dan juga prinsipnya ada judul paralel, ide penting di tingkat atas. Materi selanjutnya yaitu laporan singkat. Apa itu laporan singkat? Laporan singkat adalah dokumen tertulis yang menyajikan informasi penting secara ringkas, jelas, dan juga terstruktur untuk tujuan bisnis atau organisasi. Bagaimana karakteristik laporan singkat? Yaitu yang pertama, fokus pada body laporan, yaitu pembukaan, temuan, dan juga penutup.
Bagaimana gaya penulisannya, yaitu berdasarkan dari sudut pandang orang pertama atau kedua, dan juga menggunakan format memo atau surat. Elemen penting dalam laporan singkat yaitu judul atau subjudul, juga menggunakan grafik pendukung. Apa ciri-ciri dari laporan singkat? Yang pertama, bersifat akurat, berisi fakta konkret, relevan, dan juga bebas dari bias atau objektif. Kemudian menyajikan keputusan yang baik. Terdapat ide pokok di awal, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan juga memberikan manfaat bagi pembaca. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, memiliki format yang responsif. Pilih format atau surat, memo, manuskrip sesuai dengan kebutuhan, dan juga berisi pertimbangan, mempertimbangkan pembaca, tujuan, dan juga subjek. Perencanaan laporan singkat ada formatnya. Formatnya yaitu ada pre-printed atau formulir cetak, di mana kita hanya mengisi formulir yang telah disediakan dan dicetak. Dan yang kedua ada surat, kurang lebih 5 halaman eksternal. Dan juga ada memo, kurang dari 10 halaman dan bersifat internal. Ada juga manuskrip bersifat formal, panjang atau ratusan halaman. Struktur dasarnya ada filter data relevan, kemudian pilih pendekatan direct atau indirect, dan juga organisasinya kronologis, topik, dan juga logika. Kemudian pengorganisasian aktivitas personal dalam laporan singkat. Langkah-langkahnya yaitu identifikasi tujuan, kemudian prioritaskan tugas-tugas. Yang ketiga, buatlah rencana harian atau mingguan, dan juga gunakan alat bantu seperti kalender ataupun to-do list. Strategi dari pengorganisasian ini yaitu ada time blocking, dan juga delegasi tugas, dan yang ketiga ada review berkala. Kemudian manfaat dari pengorganisasian adalah untuk efisiensi, keseimbangan hidup dan kerja. Laporan analitis memiliki tujuan, yaitu untuk analisis data dan juga sebagai rekomendasi persuasif. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan juga pendekatan tidak langsung. Pada pendekatan langsung, kesimpulan ditaruh di bagian awal, atau pembaca setuju. Kemudian ada pendekatan tidak langsung, di mana bukti disajikan terlebih dahulu dan juga kesimpulan ditaruh di bagian akhir. Atau pembaca skeptis. Jenis-jenis dari laporan analitis yaitu justifikasi atau usulan proyek atau investasi internal, kemudian usulan bisnis eksternal, memuat solusi untuk klien atau investor, dan juga troubleshooting, berisi analisis masalah, dan juga solusi berbasis data. Materi selanjutnya adalah laporan formal. Laporan formal adalah dokumen tertulis yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menyajikan informasi, analisis, atau rekomendasi resmi dalam konteks bisnis, akademik, dan juga organisasi. Tujuan dari laporan formal yaitu untuk memastikan laporan mudah dipahami dan efektif. Untuk struktur logis dari laporan formal, yaitu kita harus memilih kerangka, ada informasional, di mana menyajikan fakta tanpa analisis mendalam. Ada juga analitis, di mana menyimpulkan dan merekomendasikan atau dengan data pendukung. Selanjutnya, organisasi konten dalam laporan formal. Untuk tugas informasional, susun subtopik berdasarkan urutan kepentingan atau prioritas, kronologis atau urutan waktu, geografis atau lokasi dan wilayah, kategori atau jenis, dan sektor. Sedangkan untuk tugas analitis, itu ada metode dan contoh kasusnya.
Metodenya menggunakan hipotesis atau dugaan sementara yang diuji dengan data. Di sini ada contoh kasus, seperti ada masalah kesulitan rekrut sekretaris terampil, di mana analisisnya dapat berupa apakah karena gaji rendah, ataukah lokasinya kurang strategis, ataukah juga ketersediaan SDM menurun. Aturan pembagian konten yaitu berdasarkan prinsip dasar, kita harus pisahkan masalah antara kesalahan manusia dengan kegagalan mesin. Setiap subtopik harus dibagi menjadi spesifik dan tidak tumpang tindih. Dan yang kedua ada kelengkapan, pastikan semua komponen tercakup, baik judul, data, dan lain-lain. Selanjutnya kerangka pembuka. Untuk formatnya ada alfanumerik, 1 dalam bentuk Romawi, kemudian A dalam huruf besar, dan kemudian ada 1 dan A kecil. Ada format desimal, seperti contohnya 1.1, 1.2, dan seterusnya. Jenis-jenis caption ada caption deskriptif, berisi penjelasan tentang menjelaskan subjek, dan juga ada jenis informatif, berupa pertanyaan atau rangkuman. Rencana-rencana kerja memiliki komponen yaitu yang pertama tujuan investigasi, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga jadwal dan sumber daya yang diperlukan, dan yang keempat anggaran dan penanggung jawab. Selanjutnya sumber-sumber data dari laporan formal ada sumber dari primer dan juga sekunder. Sumber data primer berupa seperti dokumen atau laporan keuangan dan juga kebijakan. Bisa juga observasi langsung dan juga survei atau wawancara. Sedangkan sumber data sekunder itu memiliki kelebihan seperti hemat waktu, biaya, dan juga relevan. Nah, contoh data sekunder ini seperti data dari internet, jurnal, dan juga CD-ROM. Analisis statistik itu terbagi menjadi 3, ada mean atau rata-rata, digunakan untuk perbandingan umum, kemudian ada median atau yang kita ketahui sebagai nilai tengah, cocok jika ada data yang ekstrim. Dan yang ketiga modus, di mana modus ini frekuensi terbanyak ketika kita ingin mengidentifikasi tren umum. Materi terakhir yaitu teknologi dan komunikasi bisnis. Sebelumnya, pengertian dari komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi untuk mencapai tujuan bisnis. Peran dari teknologi ini yaitu sebagai transformasi metode komunikasi dari tradisional ke digital untuk meningkatkan efektivitas. Perkembangan teknologi komunikasi dulu dan sekarang, di mana dulu hanya ada surat, telepon, dan kita hanya bisa bertatap muka. Sedangkan sekarang, teknologi semakin berkembang dengan adanya email dan video conference atau yang kita biasa sebut dengan PC. Kemudian ada media sosial dan aplikasi seperti Zoom dan Slack, juga internet komunikasi real-time global. Manfaat dari teknologi yaitu efisiensi, hemat waktu, dan juga biaya. Akses informasi yang mudah dijangkau di mana data tersedia 24/7 atau tersedia selama 24 jam. Dan juga kolaborasi, kerja remote, dan tim lintas lokasi. Dan juga pasar global, menjangkau pelanggan internasional. Contoh studi kasusnya ini ada ketika Google mengembangkan komunikasi internal dan eksternal digital. Kemudian Tokopedia menggunakan media sosial dan aplikasi mobile, serta Zoom atau Teams di mana ini sebagai solusi kerja jarak jauh. Zoom sangat ramai digunakan ketika pandemi COVID-19. Namun, sampai sekarang Zoom masih digunakan untuk efisiensi dan menjangkau seluruh audiens di berbagai wilayah.
Kemudian ada strategi optimasi. Yang pertama, pelatihan karyawan. Selanjutnya, kebijakan keamanan data. Dan yang ketiga, pilih platform sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, update teknologi terkini. Tantangan yang dihadapi dari teknologi dan komunikasi bisnis ini yaitu yang pertama, keamanan data berupa ancaman peretasan seperti cybercrime ataupun hacker-hacker dan peretas. Kemudian ada kesenjangan digital, di mana akses tersedia tidak merata. Yang ketiga ada adaptasi, perlunya pelatihan berkelanjutan. Dan yang keempat, interpersonal, yaitu kurangi interaksi tatap muka. Sekian penjelasan materi komunikasi bisnis yang telah saya rangkum dalam bentuk mind mapping. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.